Pernah dengar gak sih? Ada warung kecil di tengah hutan yang selalu ramai, padahal lokasinya jauh dari mana-mana. Warung itu gak ada listrik, gak ada penjaga. Tapi makanannya enak banget. Masalahnya, pelanggannya bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Nawak Horror, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor dibahas dengan cara yang seru dan bikin merinding. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like dulu videonya, komen di bawah, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Support kalian bikin kami semangat terus ngasih cerita-cerita terbaik. Dan seperti biasa, yuk kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Oh iya, tulis juga kalian nonton dari daerah mana, biar kita bisa saling sapa antar sesama penikmat cerita horor. Di ujung barat Pulau Jawa, terdapat sebuah desa kecil yang namanya jarang sekali terdengar di kota-kota besar. Desa itu bernama Cikadongdong, tersembunyi di balik rimbunnya hutan yang disebut warga sebagai Leuwe Ung Landeuh. Sebagian besar warga desa masih hidup secara tradisional, bertani, beternak, dan memancing di sungai. Sinyal telepon sering hilang, listrik kadang padam, dan malam hari terasa benar-benar gelap gulita jika bulan tidak muncul. Namun, di balik ketenangan desa itu, tersimpan sebuah cerita lama yang terus diceritakan turun-temurun tentang sebuah warung yang tidak biasa. Konon, warung ini tidak berada di dalam desa, melainkan di tengah-tengah hutan yang jarang dijamah manusia. Lokasinya tak ada di peta, bahkan warga desa pun tidak bisa menunjuk pasti di mana tempatnya berada. Yang aneh, banyak warga yang mengaku pernah melihat warung itu, meski tak pernah secara bersamaan. Cerita tentang warung ini selalu berbeda-beda. Ada yang bilang bangunannya kayu lapuk, ada yang bilang dari bambu, bahkan ada yang melihat warung itu seperti baru direnovasi. Tapi ada satu kesamaan dari semua cerita itu. Warungnya selalu ramai pengunjung, tapi tidak ada satupun warga desa yang mengenali siapa saja yang datang ke sana. Warung itu, kata warga, hanya muncul saat malam hari, terutama ketika malam sunyi tak ada suara binatang sekalipun. Biasanya sekitar pukul 11 malam hingga menjelang subuh, beberapa orang yang tersesat atau sedang mencari kayu bakar melaporkan bahwa mereka melihat cahaya terang dari balik pepohonan. Ketika mereka mendekat, ternyata cahaya itu berasal dari lampu minyak yang tergantung di teras sebuah warung kecil. Warung itu terlihat seperti tempat makan biasa. Ada bangku panjang dari kayu, meja penuh botol kecap dan saus cabai, serta wajan besar yang mengepul di dapur terbuka. Salah satu tokoh penting dalam cerita ini adalah seorang pria bernama Bang Darto, warga asli desa Cikadongdong yang berusia sekitar 40-an tahun. Ia dikenal sebagai orang yang agak keras kepala, tapi juga penasaran luar biasa. Ia sering mendengar cerita soal warung itu dari orang-orang tua di desa, tapi selalu menganggapnya sebagai bualan belaka. Mana mungkin ada warung di tengah hutan? Gak masuk akal. Siapa yang jualan? Siapa yang belanja? Pakai GoFood juga nggak bisa. Begitu candanya tiap ada yang membahas warung gaib tersebut. Namun semuanya berubah ketika suatu malam, Bang Darto pulang dari ladang lebih malam dari biasanya. Ia sedang memeriksa jebakan tikus di kebun jagung miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan Leuwe Ung Landeuh. Saat sedang membetulkan perangkap yang rusak, ia mencium aroma nasi goreng yang sangat kuat, bau minyak wijen, bawang putih, dan telur dadar yang baru matang seolah menyeruak dari balik pohon-pohon besar. Hidungnya kembang kempis, perutnya langsung lapar. Anehnya, ia sendirian malam itu, dan jelas-jelas tidak ada rumah atau warung di sekitar tempat ia berdiri. Ah, masa sih? Gumam Bang Darto sambil menengok ke sekeliling. Tapi bau itu semakin kuat, dan seperti ada suara spatula mengetuk wajan dari kejauhan. Ia merasa seperti sedang dipanggil oleh aroma makanan itu. Akhirnya, rasa penasaran dan lapar mengalahkan logika. Ia pun berjalan pelan-pelan menyusuri hutan, mengikuti arah bau yang semakin tajam. Cahaya kekuningan dari kejauhan mulai terlihat, bergetar seperti nyala lampu minyak. Langkah demi langkah ia ambil, tanpa sadar sudah makin jauh masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 30 menit, Bang Darto menemukan sebuah warung kecil yang berdiri di antara dua pohon besar. Bangunannya dari papan tua yang tampak ringkih, atapnya dari sengkaratan, dan lampu minyak tergantung di setiap sudut. Tapi suasananya hangat, bahkan terlihat nyaman. Di dalam, ada beberapa orang sedang duduk makan. Wajah-wajah mereka tertutup bayangan,
Tapi tubuh mereka terlihat tenang, seperti pelanggan biasa yang menikmati makanan. Tidak ada suara obrolan, hanya suara sendok menggesek piring, dan api yang sesekali menyala dari dapur. Bang Darto melangkah masuk, dan langsung disambut oleh seorang ibu tua. Perawakannya kurus, mengenakan daster batik, rambut digulung ke belakang. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi sorot matanya dalam dan sulit dijelaskan. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum dan menunjuk ke kursi kosong. Tanpa ragu, Bang Darto duduk dan memesan nasi goreng, karena itu aroma yang membawanya ke sana. Dalam waktu beberapa menit, sepiring nasi goreng panas disajikan di depannya. Rasanya luar biasa enak, tidak seperti nasi goreng dari warung biasa. Ada sensasi nostalgia, seperti masakan ibunya waktu kecil. Bang Darto makan sampai habis tanpa menyisakan sebutir nasi pun. Saat hendak membayar, ia membuka dompet dan mengeluarkan selembar uang 50.000. Tapi si ibu tua menolak dengan lembut sambil berkata dengan suara pelan, "Sudah ada yang bayar, nak, gak usah khawatir." Bang Darto kebingungan, karena jelas-jelas ia datang sendiri. Ia menatap sekeliling, tapi pelanggan lain tampak sibuk dengan makanan mereka, tanpa menoleh sedikit pun. Bahkan, beberapa dari mereka seperti tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Merasa mulai tidak nyaman, Bang Darto pun pamit dan segera berjalan pulang. Tapi sepanjang perjalanan, ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Bayangan samar di antara pohonan, suara langkah pelan, dan suara sendok yang mengetuk piring entah dari mana. Keesokan paginya, ia langsung menceritakan semuanya pada tetua desa. Tapi yang mengejutkan, salah satu dari mereka hanya mengangguk dan berkata, "Warung itu memang suka muncul untuk orang tertentu. Tapi jangan balik ke sana, Bang Darto. Warung itu bukan buat kita." Penasaran dan masih belum percaya, Bang Darto mencoba kembali ke tempat itu siangnya. Ia menyusuri jalur yang sama, mencatat tiap pohon dan batu yang dilewati. Tapi yang ia temukan hanyalah tanah kosong, tidak ada bangunan, tidak ada jejak, hanya hening dan angin kering yang berhembus pelan. Di tengah area tempat warung itu berdiri, hanya ada batu datar besar yang sudah ditumbuhi lumut, seolah tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Setelah pengalaman aneh itu, Bang Darto tak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu teringat wajah ibu tua itu dan kata-katanya yang terus terngiang di telinga. "Sudah ada yang bayar, nak." Kata-kata yang sederhana, tapi terasa seperti menyimpan sesuatu yang janggal. Siapa yang bayar? Kenapa harus begitu? Dan yang lebih mengusik pikirannya, kenapa warung itu hilang begitu saja saat ia kembali ke lokasi keesokan harinya? Bang Darto pun mulai mencari tahu lebih dalam. Ia mengunjungi beberapa orang tua di desa, terutama mereka yang dikenal masih memegang cerita-cerita lama soal hutan Lewe Ung Landeu. Salah satunya adalah Mbah Karsih, seorang nenek berusia hampir 90 tahun yang tinggal di pinggir desa. Ia dikenal punya banyak cerita masa lalu, bahkan sebagian warga percaya ia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Awalnya Bang Darto ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar dari keraguannya. Setelah menyalami tangan Mbah Karsih dan sedikit basa-basi, Bang Darto akhirnya bercerita tentang pengalamannya. Begitu mendengar kata warung di tengah hutan, mata Mbah Karsih langsung menyipit. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu sudah melihat warung itu, ya? Berarti kamu sudah dipilih." Kalimat itu membuat bulu kuduk Bang Darto berdiri. Ia menatap wajah Mbah Karsih, berharap ada penjelasan logis yang keluar dari mulut nenek itu. Tapi yang didapat malah sebuah kisah masa lalu yang lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Dulu sekali, kata Mbah Karsih, sebelum desa Cikadongdong berdiri seperti sekarang, daerah itu masih berupa rimba belantara. Tapi sudah ada beberapa orang yang tinggal dan bercocok tanam di pinggiran hutan. Salah satu keluarga paling awal yang menetap di situ adalah keluarga Busarti, seorang janda muda dengan 3 anak. Karena kesulitan ekonomi, Busarti membuka warung kecil di tengah jalur yang sering dilewati pencari kayu dan pemburu babi hutan. Warungnya sederhana, nasi uduk, gorengan, kopi panas, tapi sangat ramai. Orang-orang bilang masakan Busarti punya cita rasa yang beda, seperti ada doa dalam tiap bumbunya. Namun seiring waktu, warung Busarti mulai sepi. Banyak pemburu dan penebang kayu mulai menghilang secara misterius.
Hutan menjadi angker. Orang-orang mulai takut melintasi jalur itu. Tapi anehnya, warung Bu Sarti masih menyala setiap malam, dan dari kejauhan terlihat ramai. Padahal tidak ada satupun pelanggan yang pernah kembali menceritakan pengalamannya. Sampai akhirnya, suatu malam, terdengar suara teriakan dari arah hutan. Beberapa warga yang berani menyusul menemukan warung Bu Sarti sudah terbakar habis, dan tidak ada jasad ditemukan. Hanya sisa piring-piring pecah dan wajan hangus di tengah abu. Setelah peristiwa itu, orang-orang percaya kalau Bu Sarti menyerahkan dirinya dan warungnya kepada makhluk dari alam lain. Ada yang bilang karena ingin tetap hidup abadi, ada yang bilang karena ingin tetap laris tanpa henti. Sejak saat itu, warungnya menjadi warung gaib. Tidak semua orang bisa melihatnya, hanya orang-orang terpilih. Kadang orang yang kesasar, kadang orang yang sedang sedih, atau orang yang sedang lapar di waktu yang salah. Bang Darto mendengarkan cerita itu dengan mulut kering. Rasanya tidak masuk akal, tapi semua detailnya cocok dengan apa yang ia alami. Ibu tua yang memasak, aroma makanan yang terlalu menggoda, pelanggan yang tak berbicara, dan warung yang hilang saat pagi menjelang. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin ia hanya mimpi. Mungkin hanya warung biasa yang kebetulan ada di situ. Tapi entah kenapa, perasaan tidak enak terus menghantui pikirannya. Beberapa malam kemudian, Bang Darto mengalami kejadian yang membuatnya makin yakin bahwa apa yang ia alami bukan hal biasa. Saat tengah malam, ia mendengar suara sendok menggesek piring dari dapurnya. Padahal ia tinggal sendirian dan tidak sedang memasak apa-apa. Ia mengendap pelan, membuka pintu dapur, tapi tidak ada siapa-siapa. Semua benda di dapur tertata rapi. Tidak ada piring yang bergeser, tidak ada wajan yang berpindah. Namun, bau nasi goreng seperti yang ia makan malam itu kembali tercium samar-samar. Merasa ada yang aneh, ia menghubungi temannya, Ujang, seorang pemuda yang biasa bantu jaga kebun. Bang Darto meminta Ujang untuk ikut ke hutan malam itu juga. Ingin memastikan sekali lagi apakah warung itu akan muncul. Meski takut, Ujang akhirnya setuju dengan syarat mereka membawa alat perekam dan senter terang. Mereka berangkat sekitar pukul 11 malam, menyusuri jalan yang dulu dilalui Bang Darto, langkah demi langkah, mengikuti peta ingatan dan aroma samar yang kembali muncul. Setelah berjalan sekitar 40 menit, samar-samar mereka melihat cahaya kuning di antara pepohonan. Benar saja, warung itu muncul kembali. Kali ini, tidak hanya ada ibu tua, tapi juga beberapa pelanggan yang sedang duduk membelakangi mereka. Bang Darto dan Ujang mengintip dari balik pohon. Ujang yang ketakutan langsung mengambil ponselnya untuk merekam. Tapi saat kamera diarahkan ke warung, layar menjadi gelap total. Bahkan cahaya lampu minyak yang terlihat dengan mata telanjang sama sekali tidak tertangkap oleh kamera. Lebih menyeramkan lagi, saat Ujang mencoba menzoom ke arah pelanggan yang duduk membelakangi mereka, ia melihat hal yang membuatnya hampir menjatuhkan ponsel. Tubuh mereka melayang beberapa sentimeter dari tanah dan gerakan mereka tidak alami, seperti diputar-putar dalam pola lambat. Salah satu dari mereka bahkan menoleh sebentar, dan wajahnya tidak memiliki mata. Hanya rongga gelap yang dalam, seperti lubang tak berdasar. Ujang panik dan mengajak Bang Darto kabur. Tapi sebelum mereka bisa melangkah, suara dari dalam warung terdengar. Sudah ada yang bayar, Nak. Dan kali ini, suara itu bergema dari belakang telinga mereka, bukan dari warung. Mereka berdua lari secepat-cepatnya, tidak menoleh sedikit pun, hingga kembali ke desa dalam keadaan gemetar dan keringat dingin. Sejak malam itu, Bang Darto memutuskan untuk tidak pernah kembali ke hutan Leuweung Landeu, apalagi mencoba mencari warung gaib itu. Tapi rasa penasarannya tetap ada, karena ia yakin warung itu masih akan muncul menunggu orang berikutnya yang terpilih. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu, namun kisah tentang warung gaib yang dialami Bang Darto dan Ujang mulai menyebar pelan-pelan ke seluruh desa Cikadongdong. Awalnya hanya jadi bisik-bisik antara para petani saat istirahat di sawah, lalu berlanjut ke obrolan warung kopi saat pagi hari. Tapi seiring berjalannya waktu, cerita ini mulai berkembang. Bahkan beberapa warga mengaku juga pernah melihat kilatan cahaya dari dalam hutan, mirip seperti yang dilihat Bang Darto. Desa yang tadinya tenang pun mulai berubah. Banyak anak muda yang penasaran dan sengaja masuk ke hutan malam-malam demi bisa melihat warung itu sendiri.
Beberapa dari mereka kembali dalam keadaan bingung, kehilangan arah, atau bahkan tidak ingat sama sekali kenapa mereka masuk hutan. Salah satu pemuda, sebut saja namanya Bayu, sempat hilang selama 2 hari. Ia ditemukan oleh tim pencari sedang duduk diam di bawah pohon besar. Matanya kosong menatap langit, bibirnya terus berbisik. Sudah dibayar, sudah dibayar. Sejak peristiwa itu, perangkat desa bersama tokoh masyarakat mengadakan rapat darurat. Mereka memutuskan untuk menutup akses ke hutan Luwung Landeu pada malam hari, terutama dari arah kebun Bang Darto yang dipercaya sebagai titik awal kemunculan warung gaib itu. Pos ronda mulai dijaga ketat, dan setiap warga yang melintas malam-malam akan dicegat dan ditanyai keperluannya. Namun tetap saja, keanehan demi keanehan terus terjadi. Beberapa warga mengaku mendengar suara piring pecah dari dapur, padahal rumah mereka kosong. Ada juga yang mencium bau nasi goreng ketika membuka jendela saat tengah malam. Bahkan, beberapa orang bermimpi makan di sebuah warung tua, dan saat bangun, mereka mendapati uang mereka berkurang. Atau lebih parah lagi, ada bekas minyak di lantai rumah mereka, seolah seseorang baru saja memasak sesuatu. Satu hal yang membuat warga semakin gelisah adalah munculnya buku menu yang ditemukan secara misterius di depan pintu rumah warga. Buku itu kecil, seperti notes warung, bertuliskan tangan dengan tinta merah tua. Di dalamnya ada tulisan menu makanan, nasi goreng Ibu Sarti, mie rebus spesial, kopi pahit bumi, dan gorengan abadi. Di halaman terakhir, tertulis nama seseorang, yang jika ditelusuri, ternyata adalah nama orang yang baru saja meninggal beberapa hari sebelumnya. Bang Darto yang sudah lama menutup mulut, mulai angkat suara lagi. Ia merasa warung itu tidak sekadar tempat makan gaib, melainkan semacam portal yang menjadi tempat perantara antara dunia manusia dan alam lain. Ia menduga ada semacam perjanjian lama yang dilakukan oleh Bu Sarti di masa lalu, entah dengan siapa, untuk tujuan apa, tapi jelas efeknya masih bergema hingga sekarang. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh yang dilaporkan warga, dari waktu, lokasi, sampai siapa saja yang melihat atau mencium aroma warung itu. Dari penelusuran data tersebut, Bang Darto menemukan pola aneh. Warung itu selalu muncul di malam Jumat Kliwon, antara pukul 11 malam sampai pukul 3 dini hari. Dan yang lebih mengerikan lagi, setelah kemunculan itu, selalu ada warga desa yang jatuh sakit secara misterius, atau bahkan meninggal mendadak. Tidak ada luka, tidak ada gejala, hanya tiba-tiba tubuhnya membiru dan membeku seperti habis direndam air es. Puncak keganjilan terjadi ketika seorang kakek bernama Pak Nurman mengaku dihubungi langsung oleh ibu tua penjaga warung dalam mimpi. Dalam mimpinya, Bu Sarti, yang kini diyakini adalah sosok penjaga warung itu, mengajaknya membuka cabang warung di depan rumah Pak Nurman, lengkap dengan gerobak dan alat masak. Ia dijanjikan hidup panjang, tidak akan kurangan uang, dan setiap malam akan ada pelanggan setia yang datang. Tapi syaratnya hanya satu, ia tidak boleh bertanya siapa yang datang dan tidak boleh menatap wajah mereka. Pak Nurman ketakutan luar biasa dan langsung meminta tolong ke ustaz kampung untuk menutup rumahnya dengan doa-doa dan ayat suci. Tapi malam itu, rumah Pak Nurman hangus terbakar dan tubuh beliau ditemukan di dalam kamar dengan posisi seperti sedang duduk bersila di depan kompor. Anehnya, tidak ada tanda-tanda api masuk ke dalam kamar. Semua bagian lain rumahnya hangus, tapi kamar tempat Pak Nurman berada utuh, hanya penuh dengan bau nasi goreng hangus. Setelah kejadian itu, banyak warga akhirnya pindah dari desa. Hanya sedikit yang bertahan, termasuk Bang Darto. Ia merasa bahwa meninggalkan desa bukan solusi, karena sesuatu dari warung itu bisa saja mengikuti kemanapun mereka pergi. Ia mulai merasakan bahwa keberadaan warung itu bukan sekadar gangguan, tapi semacam kutukan yang tumbuh bersama desa. Dan selama belum ada yang membayar penuh hutang warung itu, kemunculannya akan terus berlanjut, generasi ke generasi. Di malam sunyi, saat angin berhenti bertiup dan binatang hutan tak bersuara, warga yang masih tersisa di desa tahu satu hal. Jika kamu mencium bau nasi goreng yang tidak wajar dari arah hutan, jangan pernah ikuti. Tutup jendela, matikan lampu, dan bacalah doa sebanyak mungkin. Karena warung itu mungkin sedang menunggu pelanggan berikutnya. Dan siapa tahu, kamu adalah pelanggan selanjutnya. Gimana menurut kalian? Berani gak makan di warung yang gak jelas asal-usulnya, apalagi di tengah hutan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka kisah horor. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.